salah. Yeah. Membela dengan cara fitnah, membela dengan mencemarkan nama baik, sehingga jika supir. Jadi kedua kakak adik ini silakan ditangkap. Kami ini baik, jadi kami kasihan kalau Bahar bin Smith ditangkap sendirian. Jadi kami juga bukan atau laporkan ke adiknya supaya adiknya bisa menemani kakaknya di bulan Ramadan, di bulan Lebaran, biar sama-sama di penjara. Silaturahim. Dan juga supaya umat Islam. Seperti hal dilakukan oleh Jen itu menggunakan dalil dan agama tapi untuk menutupi kriminal atau pidana katanya. Nah ini banyak yang kita ini kan. Kemudian kepada pihak kepolisian, khususnya saya yakin kepolisian dapat menindaklanjuti dengan sebaik-baiknya sesuai dengan mandat dan protapnya. TV Al-Waha, Hot Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Beniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, bahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, beberapa hari yang lalu ketika Bahar Smith dinyatakan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, oleh Polda Tangerang, Polresta Tangerang maksud saya, ternyata adiknya Bahar, Zen bin Smith, itu membuat sebuah video klarifikasi yang isinya justru mendiskreditkan Banser, dianggap sebagai segelintir organisasi dan juga menghina perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWI. Nah, akibat ulah dia yang membuat klarifikasi video tersebut tapi berisi penghinaan dan cacian terhadap Banser dan PW Laskar Sabilillah, hari ini pengurus pimpinan Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah telah secara resmi membuat laporan khusus kepada Polda Metro Jaya dengan laporan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap PWLS. Nah, kita akan langsung terhubung dengan Sekjen PWI Laskar Sabilillah pimpinan pusat, Gus Ken I Pramrendra, serta Tubagus Moge Nur Fadil. Kita akan berbicara secara langsung dengan beliau. Kita sapa terlebih dahulu sedulur TV Al-Waha. Assalamualaikum Tubagus dan Gus Ken. Apa kabar Gus semuanya? Hari ini posisi sedang masih di Jakarta atau gimana? Ya, nah terkait dengan laporan yang barusan dilakukan, isi tuduhan dari laporan tersebut adalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Zen Smith. Bagaimana kronologi pelaporan tersebut, Gus Ken, monggo untuk dijelaskan sebagai Sekjen Pusat. Gimana? Bagaimana kronologi pelaporan terhadap Zen bin Smith itu, Gus, ke Polda Metro Jaya? Baik, mungkin kronologi dan latar belakang kita ketahui karena kita lihat dari yang dituduh yang terlapor itu ini penyakit itu Pak, dan organisasi selarang mata dan kita mau terdiri dari orang kayak kurang dan hormat ini bagaimana rasa sakit hati dan kontak dengan ulama kita memiliki apa ini yang ketika ini segera melakukan tadi
dan juga dari jemaah-jemaah. Ya. Nah, terhadap laporan itu tadi bahwa Zen Smith itu sudah kita anggap sebagai orang yang melakukan pelecehan atau penghinaan terhadap PWLS. Apa harapan dari apa yang setelah dilakukan pelaporan itu, Gus Ken? Harapan kita penelitian tentang dapat jangan lebih dari dan ataupun hanya beredar itu saja, ini dampaknya ini akan sangat berbahaya. Kemudian ada perkataan yang baru yang beragama dan agama Islam tidak berdalil dan menakutkan waktu ini dan itu mengatakan dan untuk dijalankan, dan saya yakin kepolisian menjalankan itu dan ini kemana kita mulai kita akan Ya. Nah, dengan adanya laporan tersebut, kira-kira bagaimana tanggapan dari nantinya terhadap laporan ini dari si tadi namanya si Zen bin Smith sendiri? Kira-kira akan berlaku kira-kira dengan pelaporan tersebut, Gus, itu si Zen Smith itu tadi akan kooperatif nggak menanggapi pelaporan ini? Mudah-mudahan kooperatif ini segera menindaklanjuti, walaupun kita lihat itu video yang dia naikkan Ya. Ya. Nah, apabila ternyata si Zen Smith ini ternyata tidak mau kooperatif atau mangkir seperti kakaknya, itu gimana langkah dari PWI Laskar Pusat, Gus? Tetap akan berlanjut dengan upaya mengedepankan dari upaya-upaya hukum. Kalaupun kita akan menjaga pasti kami tidak membayangkan bagi dari warga negara itu tidak bisa Ya. Oke. Oke. Baik, sekarang ke Tubagus Mogi. Halo, Tubagus Mogi. Tubagus, mohon maaf. Kabarnya, oh ya. Tubagus, kemarin di podcast kita yang lalu, Tubagus mengatakan bahwa Bahar Smith itu justru ibunya yang tidak terima dengan adanya pelaporan atau ditetapkannya Bahar Smith sebagai tersangka. Nah, dengan sekarang dilakukan pelaporan terhadap adiknya, kira-kira nanti tanggapannya gimana lagi tuh, Gus? Ya, baik. Kita dinikmati tanggapan karena kan saya bukan mereka ya, tapi yang jelas kita melakukan pelaporan ini untuk menjadi pembelajaran bagi umat Islam Nusantara atau warga negara Indonesia, bahwasanya bedanya kita dengan mereka, kita itu bertindak sesuai dengan jalur hukum agama dan hukum negara. Ya. Jadi tidak ada dengan cara fitnah, tidak dengan cara pencemaran nama baik, tidak dengan cara persekusi, tapi kita menyesuaikan hukum negara yang berlaku. Jadi itulah bedanya kita
yang beradab Yap. dengan mereka yang biadab. Nah, gitu. Iya. Jadi Nah, kalau misalkan mereka sempat menggunakan framing seakan-akan terhadap tersangka Bahar ada seakan-akan kriminalisasi. iya. Nah, itu yang diinginkan oleh adiknya. Tapi adiknya menyebutnya sebagai sebuah klarifikasi. Tapi klarifikasi tersebut oleh Den bin Ali bin Smith itu berisi fitnah dan pencemaran nama baik kepada ex-Yahudi agama, baik kepada Bani Ansor, dan juga kepada PWI. Nah, Ya. kalau kami fokus untuk pencemaran nama baik kepada PWI yang dipersangkakan dan dicemarkan baik nama baiknya sebagai PKI. Padahal jelas jauh antara PWI dengan PKI. Ya. PWI adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia yang keanggotaannya berisi para kiai, para gus, para ustadz, para santri, para keluarga keturunan Wali Songo dan pecinta Wali Songo yang bersanad ilmu dengan Wali Songo dan mencintai budaya Nusantara, mencintai kedamaian, sehingga apa-apa yang diinginkan mengedepankan perdamaian dan mengedepankan adab, bukan mengedepankan kebiadaban. Dan pernyataan daripada Zain bin Ali bin Smith yang merupakan adik Bahar bin Smith ini sebenarnya saat itu juga langsung terbukti salah karena kakaknya di hari yang sama sudah melakukan permintaan maaf. Ya. Jadi kalau sudah melakukan permintaan maaf artinya sudah merasa bersalah, kemudian meminta maaf kepada korban Rida, meminta maaf kepada Bani Ansor sebagai upaya tekan restoratif justice dan sebagai upaya untuk berdamai. Ya. Nah, dengan upaya perdamaian tersebut dia berarti aku salah. Nah, makanya dengan pernyataannya kakaknya Bahar, adiknya pun apa-apa yang dinyatakan oleh adiknya terbukti salah. Ya. Nah, sehingga makanya dia langsung men-take down videonya. Tapi sebelum men-take down, tidak ada pernyataan maaf dari adiknya. Ya. Karena tidak ada permintaan maaf dari adiknya, merupakan langkah hukum yang tepat. PWI dengan dimulai dengan pernyataan sekjen kita, Mas Ken, itu akan mengambil langkah hukum. Karena tentunya ucapan dia sudah menyulut emosi dari anggota PWI di berbagai daerah. Iya. Tapi kita juga menghimbau agar tidak sampai menempuh jalan yang anarkis. Nah, jadi makanya karena kita sebagai warga negara yang baik, kita menempuh jalur hukum. Nah, supaya menjadi efek jerah, supaya menjadi pembelajaran. Ya. Apalagi dengan kita melaporkan hukum terhadap Zain bin Ali bin Smith yang melakukan pencemaran nama baik, ini merupakan pengawalan hukum terkait dengan kasus kakaknya. Karena tadi Karim mengait, hanya saja untuk kasus kakaknya adalah murni urusannya Banter dan Ansor yang melakukan itu. Kita di sini melakukan kasus dari PWI ada kepada adiknya, tapi itu saling terkait karena sama berdalam ini sudah melakukan kasus pidana murni yang mana bila mana warga negara ada yang mendukung kemungkaran mereka, nah itu luar biasa. Apabila dia terhadap kemungkaran saja sudah selemah-lemah iman, apalagi kalau ada yang membela, maka dia bisa jadi iman dibilang bisa jadi melakukan dosa fasik. Jadi arti kata harus tetap kita ingatkan masyarakat untuk jangan sampai mendukung pelaku kemungkaran. Apalagi kalau untuk Bahar bin Smith kakak itu sudah diduga dan disangka, maka sudah sebagai tersangka, sudah sebagai melakukan pemukulan, pengeroyokan, penganiayaan, pencurian terhadap korban Rida. Ya. Dan kedepannya sebenarnya kami melihat sudah juga diduga dan disangka melakukan pembohongan publik, penipuan, mengatasnamakan agama sebagai mata pencaharian. Jadi ya jual-jual agama, mengaku sebagai berkedok ulama, mengaku sebagai cunabi untuk mencari hidup, merugikan orang lain. Yang demikian ada yang dari Pak Rida, termasuk para mukibin yang ditipu, termasuk wanita-wanita yang ditelantarkan, dan juga kita tadi melihat juga salah satu alasan Polres Kota Tangerang melepaskan Bahar, katanya kan Bahar ini sebagai tulang punggung ya. Keluarga. Nah, tadi kebetulan kami juga ketemu dengan pengacaranya Helma bin Smith. Ya. Jadi pengacaranya Helma itu juga dari BKS, dari Barisan Saja Nusantara,
itu turut mengawal kasus ini juga. Jadi kami pelaporan dibantu oleh pengacara dari BKN, Barisan Satya Nusantara. Dan yang menariknya, dari pengacara tersebut juga menyampaikan kalau Bahar itu sebagai tulang punggung keluarga, harusnya kan bertanggung jawab menafkahi istri-istrinya. Iya. Nah, ternyata Helma ini sudah tidak dinafkahi selama 4 bulan katanya. Ada penelantaran. Nah, berarti kan tidak betul Bahar sebagai tulang punggung keluarga. Iya. Jadi berarti ada hal-hal yang patut dicermati. Nanti pengacaranya Helma juga bisa memproses lagi karena ada penelantaran kepada klien mereka, dan juga Polres Kota Tangerang juga bisa melihat bahwasanya tidak pas membiarkan Bahar keluar karena menjadi tulang punggung keluarga, padahal ternyata tidak. Nah, jadi kasus ini saling terkait. Kita berharap kasus Bahar, saudara-saudara Banser, Ansor bisa terus memperjuangkan, dan polisi berdasarkan dalil agama. Meskipun negara kita bukan negara agama, tapi kan negara kita berdasar pasal 29 ayat 1, negara yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Dan agamanya ada resmi, dan sebagian besar umat Indonesia beragama Islam, termasuk polisi-polisi kita. Maka dengan video ini kami sampaikan pesan daripada kami sesuai dengan firman Allah, "Iqdilu wa aqlimu bittaqwa." Jadi berlaku adilah, karena keadilan adalah dekat dengan ketakwaan. Jadi kami harapkan polisi berlaku adil, menegakkan keadilan kebenaran sebagai bentuk ketakwaan, apalagi bagi aparat kepolisian yang beragama Islam. Dan kami juga harapkan terkait kasus adiknya Bahar bin Smith pun juga harus ditegakkan, karena niatnya adiknya Bahar membela kakaknya, tapi dengan cara yang salah. Membela dengan cara fitnah, membela dengan mencemarkan nama baik, sehingga jika supir. Jadi kedua kakak adik ini silakan ditangkap. Kami ini baik, jadi kami kasihan kalau Bahar bin Smith ditangkap sendirian. Jadi kami juga bukan atau laporkan ke adiknya, supaya adiknya bisa menemani kakaknya di bulan Ramadan, di bulan Lebaran, biar sama-sama di penjara. Dan juga supaya umat Islam Nusantara, warga negara Indonesia bisa aman terjaga dari kezaliman mereka. Demikian dari kami, Abang. Oke. Artinya gini, Gus, satu pertanyaan. Pelaporan terhadap si Zain bin Smith ini tidak ada kaitannya dengan kasusnya Bahar terhadap Rida Banser itu, ataukah berkaitan itu? Sebenarnya tidak ada, tapi kaitannya gini, karena bentuk fitnah dan pencemaran nama baik PBI itu dalam rangka sang korban, sang tersangka atau sang terlapor, dalam rangka membela kezaliman kakaknya. Jadi dia berupaya membela kezaliman kakaknya, sehingga membuat pernyataan yang blunder, yang bisa membuat fitnah dan pencemaran nama baik. Makanya kalau kami PBI sebenarnya fokus utamanya pencemaran nama baik daripada Zain Ali bin Smith. Hanya saja karena pernyataan tersebut dalam rangka membela kesalahan kakaknya, sehingga saling terkait. Sehingga tadi dengan diskusi dengan pihak polisi pun tetap ada dikaitkan, tapi pelapornya beda. Jadi kalau kita fokus utama kita kepada adiknya, tapi dikarenakan latar belakang kasusnya itu dalam membela kakaknya pada keadaan sana, sehingga agak-agak satu paket dalam kita mengisahkannya. Tapi PWI fokus utamanya kepada Zain bin Ali bin Smith, Abah. Siap. Nah, berarti dengan adanya pelaporan ini secara resmi mungkin dalam waktu dekat, apakah pihak kepolisian memberikan jeda waktu nanti untuk prosesnya kapan itu, Gus? Baik, polisi belum menyampaikan. Polisi intinya akan melakukan penyelidikan dulu. Nah, akan melakukan penyelidikan. Tapi intinya kami berharap dengan penyelidikan dan kemudian penyidikan ini juga akan mendorong kasus-kasus yang lain. Harapan seperti itu. Yang pasti kan di sini kita sudah banyak melihat berbagai kezaliman yang dilakukan oleh oknum anak kami. Nah, ini paling tidak dengan perjuangan kita melalui media publikasi seperti ini, Abah, ini untuk demi kesadaran bagi umat untuk waspada terhadap kemungkaran mereka, dan menjadi bukti bahwasanya kita tidak takut kepada mereka, kita tidak takut kualat atas klaim mereka. Nah, jadi siapapun yang bersalah harus tetap kita laporkan kepada hukum, karena kita sebagai warga negara yang berkesadaran hukum, kita warga negara yang baik, kita menyesuaikan dengan hukum agama dan hukum negara, sehingga satu persatu hal-hal yang dilaporkan, insya Allah aparat keadilan akan menjadi sadar dan melihat betapa banyak kezaliman yang terjadi,
sehingga dorongan publik insya Allah akan mendorong penegakan akan berbagai kasus yang ada di Indonesia, termasuk Kartinoman Pasuruan, termasuk kasus nanti kedepannya yang pembongkaran makam atau pemberokan sejarah, insya Allah akan terus dikembangkan. Akan terus dikembangkan. Bahar bin Smith ini selain kasus masalah pasal pemukulan, penganiayaan, pengeroyokan, dan juga pencurian, di balik itu masih ada kasus-kasus lain. Contohnya kasus fitnah pencemaran nama baik, bahwasanya keluarga Bali semua tidak berketurunan. Yeah. Kemudian ada lagi kasus lain yang kedepannya mungkin bisa kita protes juga untuk pemalsuan sejarah NU yang beliau nyatakan atau pembohongan publik menyatakan ada 5 hadis yang terkait dengan sejarah pendirian NU yang padahal secara bukti sejarah itu fiktif, dan juga bisa dikenakan juga ke depannya nanti bahwasanya oknum Bahar bin kok putus dan ya. juga pembohongan dan penipuan publik seperti saya nyatakan tadi, berkedok agama untuk mencari mata pencaharian hidupnya dengan jual-jual agama, jual-jual nasab, jual-jual berkedok ulama, merugikan berbagai orang. Jadi kemudian juga ada kasus-kasus lain yang termasuk berlantaran kepada istri tirinya, ada kasus yang masalah di bawah umur, itu kedepannya masih bisa kita perjuangkan masalah Bahar ini. Tapi nggak cuma Bahar dan tidak cuma Zain bin Ali bin Smith, termasuk kasus Pinoman Pasuruan, semuanya ya. termasuk kasus Luki bin yang insya Allah bertahap kita PWI akan berjuang amar ma'ruf nahi munkar, menolak kemungkaran berbagai kezaliman yang ada. Tapi semuanya perlu step by step, Abah. Siap. Insya Allah kami mendukung Sekjen yang sudah melakukan pernyataan. Sekjen sebagai pengurus pusat tentunya memiliki tanggung jawab moral yang luar biasa. Kami himbau kepada anggota-anggota juga untuk mendukung langkah Sekjen menempuh jalur hukum dan kita menjaga marwah organisasi. Jangan sampai apa yang sudah dinyatakan Sekjen untuk menempuh jalur hukum, andai kata tidak jadi dilakukan, maka publik bisa menilai tapi itu sekedar oknum. Iya. Tapi alhamdulillah per hari ini Sekjen dan pengurus PWI sudah membuktikan PWINS tidaklah omong doang, tapi sudah melakukan langkah pasti, langkah hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Mungkin demikian dari saya, Abah. Ya, meskipun si Zain itu masih boleh disebut sebagai tikus kot gitu ya, yang tidak punya masa gitu, tetap gitu ya. Tetap. Tikus kot yang harus dikandangkan juga buat menemani kakaknya, insya Allah. Karena kita baik. Ya, Mas Ken, Gus, mau bikin closing statement Gus untuk podcast kita hari ini terkait dengan kasus si Zain bin Smith ini. Baik, Monggo Sekjen duluan. baik. Untuk kasus ini saya hanya menekankan dan mengimbau kepada masyarakat umumnya dan khususnya umat Muslim, umat Islam di Indonesia. Pertama saya ucapkan selamat kemerdekaan ataupun menyambut bulan puasa Ramadan. Terkait kasus ini kami mengimbau supaya tidak gampang terprovokasi ataupun terhasut dengan jargon-jargon agama yang menggunakan simbol-simbol agama, teriakan-teriakan yang menggunakan jargon agama itu pada hari itu untuk menutupi tindakan pidana dan kriminal. Jadi kita sebagai warga masyarakat dan umat Muslim pandai-pandailah untuk menilai untuk hal dilakukan oleh Zain itu menggunakan dalil dan jargon agama tapi untuk menutupi kriminal atau pidana katanya. Nah ini banyak yang kita ini kan. Kemudian kepada pihak kepolisian, khususnya saya yakin kepolisian dapat menindaklanjuti dengan sebaik-baiknya sesuai dengan mandat dan protapnya. Dan kita ini menekankan kita ini bangsa yang beradab, punya tata krama, punya etika dan punya nilai sejarah leluhur. Jangan sampai kita ini sebagai negara yang beradab ada keberpihakan atau ketimpangan sehingga melupakan dan melalaikan kewajiban apa yang sudah diamanatkan. Jadi kepolisian adalah sebagai instrumen dari negara yang wajib untuk menjalankan apa yang menjadi amanat rakyat dan tugas. Kemudian kami pun mohon kepada seluruh alim ulama, kiai-kiai di bumi dan juga para guru-guru kami untuk terus mendoakan supaya negara ini atau umat ini selalu berada dalam kedamaian. Amin. Terhindar dari provokasi, terhindar dari hasutan, terhindar dari fitnah.
masyarakat terkecoh dengan jargon-jargon agama, teriakan-teriakan logo-logo agama, Allahu Akbar ataupun lain-lain itu, padahal itu hanya untuk menutupi tindakan kriminal dan pidana. Jadi jangan sampai terkecoh. Kita adalah manusia yang diharuskan dan itu aja Gus. Saya berharap media juga turut membantu untuk memberitakan indikatif kepada masyarakat. Ini loh negara kita, ini loh Nusantara kita yang harus kita perbaiki ke depan supaya kembali citra Nusantaranya itu muncul, karena Nusantara adalah simbol kejayaan Nusantara se-Asia bahkan peradaban. Begitu Siap. Monggo Tubagus untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih. Jadi, wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, waspadalah atas sekelompok umat, apalagi terhadap yang sedang kami laporkan, bernama Zain Ali bin Smith, yang merupakan adik dari residivis Bahar bin Smith, yang sudah mengupayakan fitnah, pencemaran nama baik, juga adu domba. Seakan-akan kalangan mereka membela atau membawa sebagai umat Islam, dan seakan-akan pihak-pihak yang lain itu seakan-akan di pihak yang seakan-akan bukan Islam. Dan akan mau mempidanakan atau mengkasuskan kakaknya dia dengan cara yang tidak adil. Padahal baik PWI, baik Banser, Ansor, dan lain sebagainya yang merupakan masih warga NU, kita juga adalah umat Islam. Umat Islam yang berupaya mengikuti sama pewaris Nabi. Nah, bahkan ulama Banten, Abu Yamu tadi, sudah pernah menyampaikan bahwasanya al-ulama warasul anbiya. Dan bahkan Habib itu bukan pewaris Nabi. Pewaris Nabi adalah ulama. Dan kata Abu Yamu tadi, tidak ada Habib yang itu Nabi. Nah, kami pegang teguh pada wasiat atau arahan daripada pembina kami, Abu Yamu dari Baku Banten, juga arahan dari ketum kami, wakil ketum, dan juga sekjen yang merupakan simbol-simbol marwah dari PWI, yang insya Allah saya juga selaku ketua 2 mendukung aspirasi daripada anggota-anggota PWI untuk terus beramar ma'ruf nahi mungkar, sehingga apa-apa yang sudah disampaikan di media sosial ini harap dicerna dengan baik, jangan terprovokasi, jangan pula langsung termakan fitnah seakan-akan ada PKI yang masih ada, padahal PKI itu adalah organisasi ilegal, partai ilegal yang sudah dihapuskan sejak lama, dan PWI adalah organisasi resmi berbadan hukum yang anggotanya para ulama, para santri, para orang agama Islam, yang apabila kami ini terindikasi memiliki ideologi PKI, tentunya tidak akan dilegalkan oleh negara. Nah, sehingga itu fitnah pencemaran nama baik yang harus diwaspadai, jangan sampai fitnah tersebut mengadu domba anak bangsa. Ini perlu kita waspadai. Polisi harus menegakkan keadilan, makanya kami lakukan hukum. Baik kasus keadilan dari adiknya ini maupun dari yang lain-lain, termasuk kakaknya Bahar, kita upayakan, kita dukung penegakan keadilan atas apa yang terjadi. Dan ini tentunya karena negara kita negara demokrasi, peran penting dari para youtuber, para pemberita, para wartawan, dan juga aspirasi daripada para pemirsa. Para pemirsa disebut juga merupakan bagian dari perjuangan, karena no viral no justice. Jadi para pemirsa, anda ini juga bagian dari para pejuang. Jangan didiamkan tidak ada kemungkaran. Mari sama-sama kita bersuara, mari sama-sama kita mendukung kebenaran, jangan mendukung pelaku kemungkaran. Karena bila mana diam dengan penolakan kami terhadap kemungkaran, itu sudah lemah iman. Apalagi kalau didiamkan dan didukung. Maka mari sama-sama sebelum Ramadan ini kita sama-sama perkuat iman, kita sama-sama beramal ma'ruf nahi mungkar. Bila mana ada yang minta maaf, kita maafkan, tapi hukum harus tetap jalan. Jadi kita berjuangnya bukan karena emosi, karena kebencian, tapi justru karena rahmatan alamin, karena demi memberikan efek jerah bagi pelaku kezaliman, dan juga sebagai bagi orang lain, bahwasanya kita tidak dengan cara yang biadab, tidak dengan cara hukum, tapi dengan cara yang sesuai dengan hukum agama dan hukum negara. Ya, dari kami semangat dan terus berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Monggo. Saya akan menyapa pemirsa TV Aloha. Siap. Terima kasih kepada
Sama-sama. Maaf lahir dan batin dari kami, seluruh jajaran PWI elit Nusantara ini, Gus. Ya. Terima kasih Gus Ken E. Pramendra serta Tubagus Mogi Nur Fadil atas kesediaan waktunya. Terima kasih sekali lagi atas informasinya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Ini dari Polda Metro Jaya langsung ke Tangerang atau langsung ke Tasik duluan nih pulangnya? Aturun. Oh ya ya. Mau buka bersama dulu gimana nih? Assalamualaikum Gus. Ya. Aturun. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi Sedulur TV Al-Waha, obrolan kita bersama Gus Ken I. Pramendra serta Tubagus Mogi Nur Fadil yang baru saja selesai melakukan pelaporan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh adiknya si Bahar Smith, yaitu Zain bin Smith ya. Dia kemarin kan begitu berapi-apinya membuat video, tapi kemudian di take down sama dia sendiri, Sedulur TV Al-Waha. Ini menunjukkan bahwa dia ya namanya juga boleh dikatakan kalau Gusmar dari ketua wilayah PWI Jawa Tengah itu mengatakan tikus got. Ini masih tikus got, tapi meskipun tikus got ya harus diproses juga supaya kata tadi Tubagus Mogi Nur Fadil supaya menemani kakaknya di penjara, membusuk bersama-sama. Nah, Sedulur TV Al-Waha, mudah-mudahan informasi ini bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.